Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit segera diberikan kesembuhan ya, yang ingin berjumpa dengan jodoh ataupun kekasihnya segera dipertemukan. Mungkin kalian LDRan atau lagi kemana gitu ya lagi ngilang, dan dia mempunyai masalah, apapun itu masalahnya segera diberikan jalan keluar. Amin. Kembali bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi ingin tahu kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia. Ya, prediksi ini sifatnya adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari tebaran kartu yang tercurahkan oleh energi kalian. Karena energi yang Gondes tarik adalah energi dari segala macam bentuk energi dan dari segala macam daerah ya. Oke. Di sini ada 4 file, masing-masing diwakili warna kuning, pink, orange, dan hijau. Kalian bisa memilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya ya, dimana energi kalian bisa berterbaran di setiap file ya yang ada ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan jangan lupa berdoa. Bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Edisi ingin tahu. Oke, silakan dimulai ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Untuk file yang pertama ada warna kuning ya. Oke. Ini kita baca di akhir nanti. Gondes akan shuffle ya. Fokus ya selama Gondes mau men-shuffle. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Kenapa? Gitu ya. Oke, kita lihat. Kita akan tebar kartunya. Gondes akan shuffle. Perhatikan ya, jangan dijeda. Kalau ada iklan biarkan saja ya, dan fokus. Oke. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? General reading. Edisi ingin tahu aja. Siap ya, fokus ya. Oke, pertimbangan, sebuah kebahagiaan dan perubahan atau modernisasi, atau bisa dimaknai juga sebagai godaan diri atau penyembuhan ya. Gondes sambil 5 aja. Terima kasih. Berbagi kasih atau seorang yang dermawan, dimaknainya seperti itu, seorang yang baik hati. Oke, terima kasih. Tergesa-gesa, ada pertimbangan, tetapi ada juga kebahagiaan, ada temperance, modernisasi atau godaan diri, ada juga berbagi kasih, ada juga tergesa-gesa ya. Di sini kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Karena apa? Kamu selalu memikirkan jauh ke depan, keinginan kamu untuk bisa bersama dia. Tapi ini dia sendiri
Kadang-kadang kalau dimintai kepastian pasti harus dipertimbangkan. Memang segala sesuatu kan harus dipertimbangkan. Seperti ini aja sudah bahagia, ya kan. Jadi kadang-kadang kalian itu bahagia sekali, kadang-kadang kalian itu penuh dengan pertimbangan, jangan-jangan kayak gitu-gitu, ya kan. Dan ada rasa ketakutan, jangan-jangan nanti dia terkena godaan atau kamu yang terkena godaan sehingga kamu membuat galau, mau dilanjut atau tidak sih hubungan ini, gitu, ya kan. Di sini ada berbagi kasih, ada rasa ketakutan, entah kamu entah dia. Ini bisa energi kalian ya, tapi bisa energi dia juga. Tapi kita bicara tentang energi dia saja. Kemudian kalian meletakkan energi kalian di mana. Ada rasa ketakutan kalau si dia berbagi kasih dengan yang lain. Ya, ini kamu terlalu tergesa-gesa memutuskan seperti ini. Nah, makanya kamu selalu galau. Segala sesuatu yang kamu pikirkan itu seperti kenyataan gitu loh. Kata takutan. Oke, sekarang aku akan shuffle untuk klarifikasinya. Fokus ya. Dari sini ada yang mempertahankan hubungan ini, entah kamu entah dia. Walaupun ada rasa ketakutan, rasa galau, tapi masih nih, benar kan, kamu ini ya, energi kamu galau, kamu masih mau bertahan sama dia, tetapi segala sesuatu kamu baperan gitu loh. Kamu mikirin jangan-jangan dia nanti berbagi kasih sedang aku sudah benar-benar cinta sama dia gitu, ya kan. Kamu harus tetap hati-hati saja, tidak harus memikirkan yang enggak gitu ya. Apa sih yang enggak itu, Des? Ya takut dia pergi ninggalin kamu, takut kamu cuma dimainin, karena dianya penuh pertimbangan. Seorang cewek atau seorang feminin mah ya gampang aja, kalau udah mau dilamar jadi. Tapi kalau untuk seorang pria harus memikirkan benar mau dibawa kemana hubungan ini, gitu. Ada kegelisahan ya yang membuat kalian tidak bisa tidur. Bahkan dia juga seperti itu, sama kan. Kamu itu benar-benar ada di hatinya, benar-benar kamu tuh benar-benar ditempatkan di hatinya, di singgasana hatinya. Ya, karena apa? Dia ini coba aku lihat lagi. Seseorang yang sangat bijaksana, dia tidak mau terburu-buru, mengatakan ja atau tidak, tetapi dia akan selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. Itu yang dinamakan orang dewasa. Dia sudah memutuskan, bukan penyelesaian akhir, tapi menyelesaikan hubungan ini dengan suatu pernikahan, ya. Tuh, seperti itu. Jadi kamu nggak usah galau ya. Kalau galau itu karena obsesi, karena kamu ketakutan tersendiri, ketakutan kamu ditinggalin, ketakutan kamu cuma dimainin. Karena dia setiap ditanya ya biar seperti air mengalir gitu ya. Ya kamu jadinya galau, jangan-jangan. Ya itu yang membuat kamu galau. Tetapi apa? Diklarifikasinya dinyatakan bahwa suatu saat nanti dia sudah berpikir, dia pun tidak bisa tidur setiap kalian bertengkar, setiap kalian berdebat. Dia juga galau setiap kamu minta kepastian daripada hubungan ini. Tapi di sini kamu dipertahankan, ya, dipertahankan. Di sini kamu dipertahankan. Ini energi kamu galau. Dia pun galau. Dia tidak bisa tidur. Kamu juga tidak bisa tidur, sama. Ya. Jadi dalam hubungan ini yang pasti harusnya penuh hati-hati saja. Jangan terlalu overthinking. Di sini kamu diletakkan di sisi hatinya, di tengah hatinya, di singgasana hatinya. Ya. Karena kamu adalah seseorang yang memang dia pikirkan, yang dia harapkan. Ya. Dengan bijaksana dia akan memutuskan. Bukan memutuskan sebagai mantan, tapi memutuskan untuk menempuh hidup baru, ya, menentukan untuk hidup baru, mempunyai anak, mempunyai keluarga yang bahagia. Jadi kalian jangan galau lah lagi ya, oke. Sekarang gue akan shuffle pesan untuk kamu yang menonton video ini.
Ya kalau menurut gue sih manusiawi sih, ya namanya juga feminim, perempuan, wanita, cewek, ya kan. Kita bicara dengan perasaan, ya gimana sih kalau kita udah cinta banget, kita sudah ya yang ngikutin kata dia, kita berkomitmen gitu misalnya. Tapi setiap ditanya kita mau bawa kemana hubungan kita ini, dia jawabnya ya harus dipertimbangkan, harus perlu dipertimbangkan karena menikah itu kan memerlukan sesuatu, atau dia singkat malah kadang-kadang dia mungkin menggoda ya, sehingga membuat kamu tidak bisa tidur dan galau. Mungkin aku tidak mau nikah gitu. Atau jawabannya ya biarkan saja seperti air mengalir. Itu sebetulnya bukan jawaban yang meyakinkan sih. Kalau seperti air mengalir, mengalirnya air tuh kan sampai ke laut ya, dan dia tidak dari segala penjuru itu, ya kan. Ya mungkin ini yang membuat kalian galau atau meragukan ya, ketakutan ada berbagi kasih dengan yang lain ya, karena kalian LDRan ya kan, atau karena dia suka-suka ada sesuatu yang membuat kamu tidak yakin gitu. Tapi di sini Tebaran Kartunya menyampaikan bahwa apa yang kamu rasakan sebetulnya sama. Kamu mempertanyakan seperti dia pun merasakan hal yang sama. Mau menjawab begini tapi takutnya begini gitu. Dia langsung mau menjawab, oke, iya kita menikah. Kamu adem, kamu tenang, tapi dia kan harus menyiapkan segala sesuatu. Dan kalau nanti dia memang sudah benar-benar meyakinkan akan menikah dengan kamu, tetapi pada endingnya karena dia tidak ada ya mungkin kesandung dari finansial atau kesandung dari orang tua kamu atau orang tua dia, kan namanya dia mengingkari ya kan. Nah di situ tuh yang membuat dia mempertimbangkan setiap kamu pertanyakan dan membuat galau kamu ya. Ini fokusnya sebetulnya di dalam kesimpulan perasaan dia itu adalah ingin menikah dengan kamu, menyelesaikan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Oke, sekarang berdasarkan sampel kita lihat pesan apa yang akan disampaikan oleh dashboard Gondes. Pinknya Gondes di sini ya. Aku ambil sesuai tebaran kartunya aja. Pertama ya ada 5, 2, 3 ya. 4, 5. Oke. Gondes akan buka satu persatu pesan buat yang menonton video ini. Kamu punya masalah, selesaikan masalah. Sekiranya kamu bersama dia suka ada masalah yang digantung ya, selesaikan. Habis bertengkar kamu nggak minta maaf, ya udah kacau. Untuk kamu galau melulu ya. Sekarang jangan galau lagi, saling menyayangi kalian itu. Hubungan vertikal, mending kamu bicara kepada Tuhan atau kepada Allah, memohon ya segala sesuatu menjadi kenyataan dan disemogakan gitu. Oke. Ya sudah mendekati untuk hubungan vertikal, berhubungan bersama orang bersama Allah sama sempurna, bertemu dengan orang yang lebih baik. Nah ini di sini kalau kamu meragukan dia ya udah, kamu nanti akan ketemu dengan orang baik. Dia mah nggak ngeyakinin gitu misalkan, ya udah. Tetapi kan di sini sudah disampaikan dia mempunyai suatu keputusan nanti, semacam kayak surprise gitu loh. Ujuk-ujuk itu tik aja gitu, nggak janji-janji. Hati-hati dengan seorang cowok yang sudah menjanjikan kamu mau mengajak menikah, kamu mau mengajak tunangan, bla 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 gitu. Itu perlu dipertanyakan. Ada seseorang yang memang langsung bukti. Dia tidak menjanjikan, seolah-olah dia itu mempermainkan perasaan kamu ya. Seperti butuh gak butuh sama kamu, seperti cuek, tapi dia punya pemikiran yang lebih jenius. Itu nanti suatu saat aku langsung akan melamar kamu, sembari dia mempersiapkan gitu ya. Di sini ini pribadi yang kamu pertanyakan ini memang seperti itu. Pribadi yang tidak mau menjanjikan apa-apa dan tidak mau tergesa-gesa memutuskan segala sesuatu, karena dia harus mempersiapkan segala sesuatu dan kemudian menjadi suatu kejutan buat kamu
yaitu tik mari kita menikah gitu. Cuman kamu kalau kayak gini ya, nanti kamu mah jadinya limbung. Ya ada orang baik sedikit kamu masukin di hati kamu. Hanya kamu hilang kepercayaan sama pasangan kamu. Tapi dia ini londes, kalau ditanya itu suka jawabnya semaunya. Ya udah, kalau kamu mau sayang sama dia, nggak usah banyak tanya, pertahankan dan berdoa ya. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle untuk white ampunya Gondes. Baru nanti Gondes sampaikan makna daripada angelic oracle card ya. Oke ya. Aku ambil white ampunya Gondes Mendes ya. Oke. Ambil satu saja. Pesan alam versi Gondes Mendes. Oke. Ambil satu dikasih satu, ambil dua dikasih dua. Kalau ambil satu dikasih dua itu namanya bonus buat kamu, tapi nggak ada bonus. Kita buka pesan versi Gondes Mendes, pesan alam semesta versi Gondes Mendes. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bersamanya apa yang kamu harapkan kemungkinan besar akan dikabulkan. Ya, kelihatan kan? Oke. Ini pesan dari the ampunya Gondes Mendes versi Gondes Mendes ya, pesan alam semesta. Oke. Sekarang Gondes akan buka kartu di sini. What do you desire? Ya, ini pesan alam semesta, angelic oracle card Gondes ambil ya. Oke. Sekarang Gondes akan langsung maknai saja agar lebih cepat dipahami ya. Gondes mengambil jalan tengah. Langsung diartikan saja. Oke. What do you desire? Ya, bimbingan harian dari malaikat kamu. Apa yang kamu inginkan? Ya. Apa yang kamu inginkan? Gitu. Kamu sekarang memiliki kesempatan untuk menulis naskah sesuai ya, sesuai dengan keinginan hati kamu ya. Begitu kamu dengan jelas memutuskan keinginan kamu untuk sebenarnya dan mengetahui bahwa kamu siap dan pantas mendapatkannya. Mereka para penjaga ya, para malaikat penjaga kamu atau energi positif kamu ya, akan bergegas ke dalam kamu seolah-olah dengan sihir. Ya, kartu ini datang kepada kamu karena kamu telah menunggu tanda-tanda eksternal tentang apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Para malaikat mengatakan bahwa jawabannya datang dari dalam diri kamu sendiri gitu loh. Kamu harus memutuskan apa yang kamu inginkan sebelum sesuatu bisa berubah. Sisihkan waktumu untuk merenungkan keinginan ya. Keinginan hati sejati kamu itu apa, dan ketahuilah bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik ya. Kalau seperti ini kamu merasa galau dan kamu tidak yakin, ya sampaikan keinginanmu atau tulis naskahmu apa sih yang sebetulnya kamu inginkan gitu loh ya. Oke. Jadi merenungkan keinginan hati kamu ya, dan ketahui ya bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik seperti yang kamu inginkan dan seperti yang dilakukan oleh para malaikat penjaga kamu, seperti keinginan kamu gitu loh ya. Jadi gunakan afirmasi dan visualisasi positif ya untuk mewujudkan keinginan kamu. Perjelas keinginan kamu dengannya itu. Kamu tuh ingin apa toh? Kamu tuh mau apa gitu? Bilang ke dia dan diperjelas. Bebaskan rasa bersalah dan takut ya saat meminta apa yang kamu inginkan kepada para penjaga kamu ya. Sampaikan apa sih yang membuat kamu itu galau, sampaikan. Jangan takut ya. Seperti itu ya. Jadi oke. Apapun yang dinamakan suatu hubungan, kamu bebas menyampaikan apa yang kamu inginkan. Tanda kutip tidak melampaui
batas. Kamu ingin hubungan ini seperti apa? Sampaikan ya. Jangan dipendam atau jangan takut. Apapun kamu harus dengan siap resiko ya kan. Tapi aku takut dipisah loh Des. Ya udah kalau begitu ya kamu tersisa dan kamu sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang masa selama berhubungan sama dia seperti ini keadaannya. Galau. File pertama ya. Seperti itu ya. Jadinya ini kegalauan kamu ini karena memang dianya tidak pernah memberikan jawaban kepastian. Tetapi tanda kutip di dalam perasaan dia yang paling dalam, dia sudah mempunyai kepastian untuk kamu bahwa kamu akan dibawa ke jenjang pernikahan. Kalian cuma bisa ya sekedar menelan ludah ya. Setiap kamu ngomong ini jawabnya kok kayak gini, bikin galau, bikin gundah gitu ya kan. Nah ini loh file 1 yang pilih file 1 dan kalian memang berada di ranah galau. Ini jawabannya pilihan kamu, bahwa dia itu tidak pernah memberi kepastian. Itu bukan karena nggak mau, tapi memang dia memang benar-benar harus mempersiapkan diri. Kamu mau dikasih janji-janji tapi tanpa bukti. Nah seperti itu loh yang ada di pemikiran dia ya. Oke, yang misalkan kalian ada di ranah ini, kalau ingin lebih diperjelas tentang secara personal, karena ini energinya bersifat general reading ya, jadi bisa resonan bisa enggak. Kalaupun ini bukan akun deh, nah ini berarti bukan energi kamu. Kalian bisa personal reading kalau memang kalian ada di ranah ini ya. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa like, komen, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali bisa memberikan suatu pencerahan buat mereka juga yang mengalami kegalauan. Oke, terima kasih. God bless you. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di channel yang syarat dengan saran dan solusi. Masih di edisi general reading ya. Ingin tahu aja kenapa hati kamu selalu galau tiap memikirkan dia ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih Des? Oke, kita lihat ya. Di sini ada warna pink ya sebagai pembedanya. Romantis yang pilih pink file 2 ya. Ini akan Gondes sampaikan apa pesannya di akhir lebaran ya. Oke, Gondes akan shuffle, kemudian kita akan ulik bersama. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Fokus, bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Jangan lupa berdoa ya. Semoga diberikan jawaban yang terbaik. Oke. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Kenapa ya? Boleh setiap ngomong itu kayak belepot gitu ya. Iya, karena Gondes banyak ngomong. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia gitu ya? Gitu ya. Kalian seperti itu. Galau lah orang Des LDRan Des kan, jadi nggak tahu kenyataannya kayak apa gitu loh Des. Oh gitu. Ketemu dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hatimu galau ya. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa edisi kepingin tahu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. General reading. Terima kasih. Gondes akan ambil 5 saja. Ada 10 of Swords. Apakah kamu takut dikhianati? Maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa Des. Berarti nggak maybe yes, maybe no dong. Maybe yes. No, ya takut dikhianati atau memang terjadi pengkhianatan, kita lihat. Ada 5 of Cup, kekecewaan cinta. Pernah kamu dikecewakan mungkin, atau dia. Ini bisa vice versa ya. Kamu pernah dikecewakan mungkin, sehingga kamu takut juga. Ada pernah seseorang yang mengkhianati kamu.
Atau dia pernah berkhianat sehingga ini kamu berikan kesempatan kedua, ya. Jangan sampai terulang lagi gitu. Jadi kamu galau, oh jauh Endes, dia di sana aku di sini gitu. Oke, kita lihat dulu, baru nanti kita akan maknai atau kita sampaikan apa sih pesan dari tebaran kartu tarot di sini sebagai media prediksinya. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan? Oke, terima kasih. Kita habiskan dulu. Sorry. Dan The Empress. Kalau yang menonton ini adalah maskulin, berarti si dia itu seseorang yang mandiri, keibuan, perhatian sama kamu. Ya. Dan atau menghasilkan sesuatu, potensi, kehamilan menunggu ke kelahiran. Ada Page of Swords, awal dari pemikiran. Nah, di sini dimulai. Ya, suatu keberhasilan, keinginan. Dan ada galau. Kembali galau. Ini energi banget ya, energi kamu banget ya. Ada galau, dan galau. Oke. Ada rasa ketakutan yang menyelimuti dirimu, hatimu, yaitu suatu pengkhianatan. Mungkin kamu mempunyai sejarah seperti itu di masa lalu, sehingga kamu di sini juga ada rasa ketakutan, kekecewaan kembali. Ya, ini bisa vice versa. Di sini ada The Empress. Menurut dia, kamu adalah seseorang yang keibuan. Atau ada keibuan, perhatian dan mandiri kamu itu, ya. Tetapi ada sebagian di sini si dia yang kamu pikirkan ini, si dia yang kamu galau-galau ini menunggu kelahiran. Artinya kalian berdealing dengan pasangan orang lain, ya, yang menunggu kelahiran. Atau kamu yang menunggu kelahiran, tapi suami kamu tidak ada di sini karena lagi tugas atau sesuatu pekerjaan yang harus meninggalkan kamu, atau memang pergi begitu aja. Enggak, dia nggak pergi sih, cuman aku tuh kok ngerasa galau setiap aku mikirin dia tuh. Ya, ada rasa ketakutan di hati kamu. Mungkin kamu masa lalunya pernah dikecewakan, ya, atau kamu pernah mengecewakan dan takut kena karma gitu ya. Di sini ada Ten of Swords, pengkhianatan. Kamu takut dia mengkhianati kepercayaan kamu ke dia, ya, yang akan membuat kamu kecewa di sini. Dia buat kamu adalah seseorang yang sangat kamu harapkan, ya. Tapi kenapa ada rasa ketakutan ya? Sesuatu ingin suatu bukti atau suatu keberhasilan dalam hubungan ini. Ini ada yang sudah menikah, menunggu kelahiran, tapi pasangan kamu itu nggak ada di sini, ya. Entah dia mengelanglang buana kemana, ya, sehingga membuat kamu galau. Ada sebagian yang memang sudah couple ya, tetapi LDRan atau lokal sih di sini. Cuman karena ada rasa ketakutan kamu dikhianati sama dia gitu. Karena di sini pernah ada rasa kecewa. Ya. Jadi kayak pengalaman masa lalu itu benar-benar nyetir kamu gitu loh. Menggenggam hati kamu sehingga membuat kamu itu tidak percaya sama dia. Kamu sendiri kadang-kadang galau sendiri gitu, bingung mau gimana, jangan-jangan. Seperti ini. Sekarang kita lihat klarifikasinya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok kamu sampai galau? Rasa ketakutan kamu berlebihan. Memang ya, bukan berlebihan lagi, tetapi memang karena ada latar belakang kamu di masa lalu yang membuat kamu itu merasa takut gitu. Ya. Oke. Berdasarkan shuffle untuk klarifikasi, apakah ada sesuatu yang membuat kamu galau? Apakah dia nggak setia gitu? Kenapa hatimu selalu galau setiap memikirkan dia? Pasti tersiksa ini ya. Maskulin, The Emperor, seorang pemimpin.
seorang otoritas, mendapatkan peluang, berkomitmen, ya, sebuah cinta, memikirkan, dan cinta yang benar-benar. Dia seorang maskulin, kamu feminim ya berarti ya, atau letakkan energi kalian, kamu atau dia gitu. Kita berbicara tentang dia saja yang membuat kamu galau. Ini klarifikasinya seperti itu. Kali ini perasaan kamu, ya. Dia seorang maskulin, dia punya kepribadian yang oke, ya, berjiwa pemimpin, karena maskulin kan memang harus seperti itu posisinya ya. Kalaupun dia kerja ya pekerjaannya sebagai seseorang yang berpengaruh gitu. Dia menginginkan suatu peluang, berkomitmen. Ini benar sebagian ada yang sudah menikah ya. Kalian berdealing dengan orang yang sudah menikah ya sebagian ya. Dia berpeluang berkomitmen karena untuk mewujudkan perasaan cinta, sayang, kejujuran kepada kamu. Itu tapi lagi ada di pikiran dia gitu. Dia merasa cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, dan memang pantas kamu untuk dia gitu. Oke, sekarang aku akan shuffle untuk pesan buat kalian yang menonton ya, yang menonton file warna pink. Oke, warna pink atau kedua. Pesan apa yang akan diterima oleh kalian dari Blackpink ya, Shawn Mendes, Blackpink, Blackpink ya. Biar kalian ketawa, nggak usah terlalu serius. Oke, kita akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya ya. Ada 6 ya. 2, 3, 4, kemudian 5, dan terakhir 6. Oke. 1, 2, 3 ya. Satu persatu aku akan baca ya. Order and struktur. Struktur hidupnya sudah diatur oleh alam semesta untuk kamu. Oke. Sekarang aku akan buka untuk selanjutnya. Yang kedua, pesan yang kedua. Pertahankan. Amazing, sesuatu akan terjadi, sangat hebat. Beda ya, susah ya cari cowok yang kayak gini ya. Dia tidak mau bicara oke gitu, tapi dia akan lebih banyak ke tindakan nanti ya. Tuhan memberkati langkahmu. Kemudian yang kelima, minta bantuan orang yang lebih mengerti biar dijelaskan yang menjadikan kegalauan kamu ya, kepada siapa yang kamu anggap mengerti ya. Oke. 8, coba apa makna atau ada sesuatu apa di angka 8 ini ya, hanya kalian yang berdua, yang kalian yang tahu ya. Oke. Ada momen apa, tanggal lahir atau bulan lahir, atau kalian bertemu di tanggal itu atau ya. Oke, sekarang Gondes akan ini kita akan artikan atau kita akan shuffle ini dulu. Kita akan shuffle untuk buat punya Gondes Mendes. Pesan versi Gondes Mendes. Pesan versi Gondes Mendes ya. Pesan alam versi Gondes Mendes. White punya Gondes Mendes. Kita ambil satu saja. Oke, nah ya. Terima kasih. Oke, kalau aku taruh di tempatnya kembali. Tidak ada pesan alam, berarti semua sudah ada di sini. Order and struktur hidupnya sudah diatur untukmu oleh alam semesta. Dan pertahankan, kemudian Tuhan pun memberkati langkahmu ya. Dan kamu diminta untuk bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang hubungan ini. Dan apa ini yang ada di angka 8? Momen apa yang ada di angka 8? Tanggal lahir dia atau tanggal lahir ya. Oke, sekarang Gondes akan untuk membaca pesan terakhir bersama Angelic Oracle Cards ya.
energy works ya. Oke, kita langsung artikan, kita maknai, dan biar agak lebih apa sih yang harus kamu lakukan, apa sih pesan alam, ya kan? Oke, kita langsung artikan saja. Energy works ya, di sini diartikan hidup bisa menggetarkan karena intinya adalah energi tubuh kamu adalah medan energi luar biasa yang secara positif akan merespon ya perawatan penuh kasih. Tangan dan hati kamu diaktifkan untuk memberikan energi penyembuhan kepada orang yang kamu cintai dan kamu sayangi atau klien ya. Kamu menerima kartu ini karena para malaikat atau energi positif mengatakan kamu akan mendapatkan manfaat dari kerja energi seperti Reiki atau Qigong ya, cakra bermacam-macam ya, kayak ini Reiki itu, energi Reiki itu dari Kundalini ya, ini ya, semacam itu, energi positif mengatakan kamu akan mendapatkan manfaat dari kerja energi ya, energi Reiki atau Qigong ya. Kamu dapat menemukan praktis yang berkualifikasi dengan menghubungi pusat kesehatan metafisik atau holistik setempat. Para malaikat menyarankan agar kamu memulai sesi di mana kamu akan menerima perawatan atau penyembuhan energi. Kartu ini juga menandakan pesan para malaikat bahwa tujuan hidup kamu adalah memberikan pekerjaan penyembuhan energi kepada orang lain. Jika kamu memiliki pelatihan dalam hal ini atau kamu telah dibimbing untuk mencari pelatihan semacam itu, kartu ini adalah tanda bahwa kamu akan unggul dalam bidang ini. Ya. Bersihkan energi di rumah kamu atau lingkungan lain. Kamu sangat sensitif terhadap energi. Jadi secara teratur bersihkan diri dari setiap energi yang mungkin telah kamu serap. Lindungi diri kamu dengan membayangkan diri kamu dikelilingi oleh cahaya pelindung putih dan ungu. Ambil kursus tentang pekerjaan penyembuhan energi. Di sini pesan daripada malaikat di sini adalah kamu hidup bisa menggetarkan karena intinya adalah energi. Tubuh kamu adalah medan energi luar biasa yang secara positif dan merespon. Ya, kamu akan merespon perawatan penuh kasih. Ya, tangan dan hati kamu diaktifkan untuk memberikan energi penyembuhan kepada orang yang kamu cintai. Ya, jadi ini seseorang ini memang penuh dengan misteri, tetapi ini adalah tantangan buat kamu. Kamu akan mendapatkan hal-hal positif dari hubungan ini ya. Jangan galau lagi karena dia punya tujuan lebih baik daripada sekedar ngumbar janji ya. Oke, file pink atau file kedua semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan pembelajaran, motivasi, antisipasi, dan ambil saran yang positif, yang negatif diabaikan saja ya. Oke, terima kasih. Yang ingin personal reading silahkan ya. Yang ingin personal reading silahkan, sudah dibuka. Yang belum like silahkan like. Yang sudah like terima kasih karena like sekali berharga buat Gondes Mendes untuk menyemangati Gondes membuat video-video terbaru. Jangan lupa komen, share, dan like ya. Oke, terima kasih. God bless you. Bye. Oke, masih bersama Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Di file yang ketiga ada warna oranye. Oke ya. Kita akan baca ini nanti di akhir pembacaan tebaran kartu ya. Pesannya apa gitu. Kenapa gitu? Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia gitu? Oke, Gondes akan shuffle ya. Fokus, bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan dan membuatmu galau, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jangan di skip atau dijeda saat ada iklan ya, biar energi kalian tidak terputus. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke. Kenapa hatimu selalu galau setiap memikirkan dia?
ada sesuatu gitu yang membuat kamu tuh galau gitu ya. Mungkin kata-katanya, mungkin tindakannya, atau mungkin sesuatu yang membuat kamu itu tidak bikin tenang ya. Kalau kan tidak tenang. Oke. Kita akan shuffle, fokus ya. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada the wheel of fortune, perubahan, suatu perubahan untuk melakukan pergerakan ke depan. Kenapa hatimu galau? Ini perasaan kamu atau perasaan dia ya? Kita lihat. Ada Queen of Pentacle atau Queen of Pentacle, sesuatu keinginan ya yang harus ya, yaitu suatu kebahagiaan, suatu pesta. Kamu mungkin menyukai pesta. Ini kan bisa vice versa, cuman karena kita mengambil temanya adalah kamu ya, kenapa kamu. Nah, jadi kita kepoin kamu tuh kenapa kok bisa jadi galau. Kamu punya keinginan ya untuk maju lebih ke depan, yaitu keinginan itu kamu seseorang yang tidak bisa kalau punya keinginan itu harus gitu, harus dapat gitu. Nah, di sini ada Three of Cup, bisa diartikan ada orang ketiga, bisa diartikan sebagai pesta ya antar sahabat ya. Oke, kita lihat dulu. Ada manipulasi. Kamu dimanipulasi atau kamu takut orang ketiga ini memanipulasi kekasihmu. Ya, sebentar aku mau ambil satu lagi saja. Ya. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Oke, dapat ya. Ada kebahagiaan. Oh, gini. Kamu galau. Kamu menginginkan hubungan ini hanya kamu sama dia gitu. Kamu sama dia aja. Tidak mau ada orang ketiga datang. Ya. Karena kamu takut seandainya datang orang ketiga akan terjadi manipulasi, kebahagiaan kamu pun berkurang. Kamu ada kata yang namanya was-was ada didatangkan orang ketiga yang akan membuat kamu nanti terabaikan. Karena apa? Kebahagiaan kamu terambil oleh orang ketiga ini. Kamu menginginkan suatu perubahan atau memang sudah ada orang ketiga dan kamu menginginkan suatu perubahan. Kamu melihat sendiri kebahagiaan kamu bersama dia berkurang ya, atau ini bisa juga pasangan dia ya, orang ketiga ini memang dia ada, kamu entah udah tahu atau entah baru tahu, tetapi ini ada orang ketiga, ini ada sebelum kamu menginginkan suatu perubahan dan kamu ini orangnya identik dengan keras kepala gitu ya. Kalau mau itu ya harus gitu, tapi dalam tanda kutip positif ya. Ini keinginan yang positif. Kamu menginginkan kebahagiaan ini jangan sampai dibagi-bagi sama yang lain, apalagi dimanfaatkan dengan kedatangan orang baru atau orang ketiga. Itu yang kamu takutkan di sini. Sekarang akan reshuffle untuk klarifikasinya ya. Gitu, kamu takut ada orang ketiga ini yang akan memanfaatkan hubungan kalian atau merusak kebahagiaan kalian. Ada sebagian yang memang kalian berdealing dengan pasangan orang lain ya, dan kamu entah baru tahu atau belum tahu, nggak tahu ya, bapak baru dikasih tahu,
tapi ada orang ketiga di sini. Setelah itu kamu mengalami benar-benar galau karena sebenarnya kamu ini menginginkan sesuatu yang memang suatu perubahan gitu ya, untuk pergerakan ke depannya, seperti ingin kamu menjadi lebih serius atau apapun itu yang ingin kamu bergerak ke depan, tetapi tiba-tiba kamu mendengar ada orang ketiga, atau memang baru tahu, atau memang sudah tahu tapi orang ketiga ini maju gitu ya. Yang kamu takutkan adalah mengurangi kebahagiaan kamu berdua, bahkan memanfaatkan pasangan kamu ya, seperti itu. Ada orang ketiga. Lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, relaksasi atau menenangkan diri ya. Lebih mendekatkan diri Yang Maha Kuasa kepada Yang Maha Kuasa, agar ketakutan-ketakutan kamu tidak terjadi. Coba kita lihat klarifikasinya dulu, lebih detailnya bagaimana. Kita lihat dulu keseluruhannya agar kita bisa tahu. Berbagi kasih ya, ada yang dinamakan berbagi kasih. Kalau memang seseorang ini ada sebelum kamu atau istrinya, berarti memang dia memang berbagi kasih ya, harus kan. Tapi ada juga sebagian memang bukan istrinya, tetapi ada orang ketiga dan dia memang berbagi kasih gitu. Tapi kita lihat dulu sampai selesai tebaran kartunya. Oh, dia menawarkan cinta dengan yang lain. Ini yang membuat kamu galau. Bukan lagi ketakutan, tapi memang sudah terjadi, dia menawarkan cinta yang lain. Mungkin kembali ke istrinya atau ke hati-hati yang lain, menawarkan ke hati yang lain, ke hati dia. Identik dengan seseorang yang kamu pasangan kamu itu adalah seseorang yang suka tebar pesona. Ini berbagi cinta, berbagi kasih. Kita kan bicara tentang cinta ya, tentang kasih. Ada peluang, karena ada peluang di sini, karena adanya peluang. Mungkin LDRan kalian ya. Ya, bisa kan, ada peluang banyak. Terus gimana deh caranya? Ya mau nggak mau menerima, sayang, nggak bisa dipertahankan, jaraknya udah jauh. Kamu di sana, dianya di sana, kamu di sini, dia di sana, atau dia di sini, kamu di sana gitu kan. Bagaimana cara mau ngawasinya? Ya nggak bisa. Mau dikasih tahu iya aja, tapi kan nggak tahu di belakang kita kan, namanya juga jarak jauh ya kan. Yang LDRan, kalau yang deketan pun jadi namanya selingkuh. Ya udah, kasih tahu aja baik-baik, kenapa kok kamu seperti ini. Tuh. Karena si dia orang ketiga itu adalah sumber kehidupannya, bukan cahaya hidupnya, kenyamanannya ya. Ini berarti istrinya ya, orang sebelum kamu datang ya, atau mungkin dia merasa nyaman bersama orang ketiga ini ya. Ini dia merasa dia itu adalah cahaya hidupnya, motivasinya gitu. Dan kamu mungkin di sini karena kamu egois ya. Kamu di sini seseorang yang egois. Kamu mempunyai keinginan harus, lebih identik dengan egois ya. Ya. Di sini ada Aquarius yang dominan energinya. Ya, apa kalian berdealing dengan Aquarius? Oke. Ada manipulasi, entah siapa ini yang memanipulasi, tapi kamu ketakutan di situ karena ada manipulasi. Ada ketakutan kalau pasangan kamu dimanipulasi, atau seseorang ketiga itu memanipulasi atau memanfaatkan hubungan kalian yang sudah bahagia, kemudian kedatangan dia merubah segalanya. Itu yang kalian takutkan. Intinya di situ. Kamu was-was ada orang ketiga. Memang sudah ada. Tapi entah orang ketiga ini datangnya sebelum atau sesudah kamu. Tapi kamu sepertinya khawatir sekali. Ada yang memanipulasi di hubungan ini. Oke. Aku ambil 5. Empat ya, satu lagi. Oh, ini ada yang jatuh.
Oke, Goddess akan baca satu persatu pesan apa yang akan kamu terima dari Blackpink ya Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa versi Goddess Mendes. Order and struktur hidupnya udah diatur untuk kamu. Ya udah, orang dia memang hidupnya untuk kamu. Ya kamu bilang aja ya. Tapi karena LDR Des, ya udah kasih tahu maunya gimana gitu aja. Amazing. Hubungan yang sangat amazing. Selama tidak merusak hubungan kalian, kenapa kalian harus galau? Soulmate, kalian ini soulmate. Saling terbuka. Nah, intinya di sini kamu kalau memang khawatir, apa yang kamu membuat kamu khawatir itu kamu sampaikan ke dia. Yang membuat kamu khawatir, membuat kamu galau itu sampaikan ke dia. Unek-unek kamu tuh sampaikan ke dia ya. Ini saling terbuka. Biar lebih jelas gitu, lebih transparan gitu ya. Oke? Ya. Aku udah akan buka untuk yang terakhir. Kalian berjodoh. Oke? Ya, kamu harus pertahankan kalau memang kamu yakin kamu sayang sama dia, dan kamu bahkan ada ketakutan kalau ada orang ketiga nanti dia dimanfaatkan ya, termasuk kebahagiaan kalian dimanfaatkan ya. Di sini dia menawarkan cinta ke yang lain karena ada semacam berbagi kasih ya. Tapi itu kan ada peluang ya. Ada peluang. Dan ya ada sebagian yang merasa kamu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah motivasinya, tapi ada sebagian yang justru orang ketiga ini adalah mata cahaya hidupnya. Karena apa? Dia memang pasangannya ya. Kamu dinilai di sini sangat egois gitu ya. Oke, Aquarius di sini dominan. Goddess akan shuffle untuk pesan The White ampunya Goddess Mendes ya, berisi tentang pesan alam semesta versi Goddess. Goddess akan mengambil satu saja ya untuk kalian. Oke, kok udah jatuh sih? Mau dibaca nih kayaknya. Oke, pesannya ada jatuh sendiri tanpa pesan alam versi Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Menerima apa adanya pasangan ya. Jadi kamu menerima kalau dia memang sebelumnya sudah ada pasangan, kalau kamu mau ya lanjut, kalau tidak ya saling terbuka aja di sini. Kamu sampaikan apa unek-unek kamu. Ya. Tapi kalau kamu mau bertahan ya bertahan, memang struktur dan hidupnya dia itu sudah diatur untuk kamu. Ya. Oke, sekarang Goddess akan artikan untuk pesan terakhir Angelic Oracle. Di sini ada reward yourself. Oke, Goddess akan langsung artikan saja, diterjemahkan ya. Reward yourself, menghargai diri sendiri. Pesan dari malaikat Anda ya, dari malaikat kamu. Energi positif ya. Akhir-akhir ini kamu telah memberikan banyak hal tentang diri kamu, dan inilah saatnya kamu menerimanya. Luangkan waktu untuk menghargai diri sendiri dengan cara berarti ya. Keseimbangan ya, memberi dan menerima. Ini penting untuk menjaga energi suatu hati dan motivasi kamu pada tingkat yang tinggi secara konsisten. Kamu menarik kartu ini karena diberikan kartu ini karena inilah waktunya untuk menghargai diri kamu sendiri atas semua kerja keras kamu selama ini. Setiap orang membutuhkan penghargaan dan kamu tidak terkecuali. Sebuah suguhan akan meningkatkan energi, suasana hati dan motivasi. Kamu investasikan diri kamu dan luangkan waktu untuk perawatan diri hari ini. Beri diri kamu ya barang ya
perjalanan atau layanan yang sangat diinginkan, dan perhatian bagaimana inner child ya kamu berkembang dengan sukacita. Pertahankan penuh kasih ini ya. Jadi ambil cuti kalau kamu kerja dari pekerjaan hari ini. Beli hadiah untuk diri sendiri atau seimbangkan memberi dengan menerima. Pastikan kamu membiarkan diri kamu akan menerima. Hargai semua yang telah kamu lakukan. Menghargai diri sendiri. Ya, bagaimana caranya, Des? Kamu boleh mencintai orang lain, tapi cintailah diri kamu sendiri dulu ya. Bagaimana kamu mau mencintai orang lain kalau kamu sendiri tidak mencintai diri kamu sendiri? Bagaimana kamu akan membahagiakan orang lain kalau diri kamu sendiri tidak bahagia? Seperti itulah pepatah katanya. Jadi ada memberi dan menerima. Saat ini ya, ini mungkin kalian sudah memberi banyak dan kamu merasa ya di sini merasa galau yang teramat sangat karena akan sesuatu hal baru tahu atau memang sudah tahu atau memang ya saat ini kalian waktunya untuk memanjakan diri sendiri atau menghargai diri kamu sendiri untuk tidak berlebihan. Apapun yang berlebihan nanti akan mendatangkan kekecewaan. Bahagiakan dirimu sendiri baru membahagiakan orang lain. Bagaimana kamu mau bahagia kalau orang lain aja bagaimana kamu membahagiakan orang lain kalau kamu sendiri tidak merasa bahagia? Bagaimana kamu mencintai orang? Kamu sendiri sakit, bagaimana kamu mau mencintai orang itu loh. Kalau kamu sendiri tidak menyayangi diri kamu sendiri, ya bagaimana kamu menyayangi orang? Yang pasti, ya, cinta itu adalah bonus ya. Cinta yang utama adalah kepada Allah dan kepada diri sendiri. Seperti itu. Pesan daripada Angelic Oracle Card. Atau menerima dia apa adanya pasangan. Ya kalau kamu memang merasa nyaman dan kamu bisa mengatasi semuanya, misalkan ini kan dalam lingkungan masalah ya. Kenapa tidak? Why not? Berusaha. Tapi paling tidak kamu menghargai diri kamu sendiri dulu. Baru kamu melakukan kepada yang lain ya. Oke? File 3 sudah aku sampaikan semua. Ini loh pesannya. Kenapa kamu mesti galau? Gitu ya. Ada solusinya. Oke? Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih karena subscribe kalian sangat membantu Gondes, menyemangati Gondes untuk membuat video-video terbaru atau video-video yang lain kan. Ya, jadi apa ya? Gondes sangat menghargai kalian. Makanya Gondes sangat menyayangi kalian ya. Jangan lupa share ya. Komen dan juga likes-nya ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk mengetahui video-video Gondes yang terbaru ya. Oke, terima kasih. File 3, God bless you. Bye. Halo, masih bersama Gondes Menes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi ingin tahu aja. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Kenapa? Kita ulik yuk. Kita sisihkan dulu pembedanya. Ada warna hijau stabilo ya. Nah, ini untuk terakhir. Pakai penuh tuh. Ini taruh situ ya. Gondes akan shuffle ya. Kenapa hatimu selalu galau tiap memikirkan dia? Kira-kira kenapa? Coba kita lihat. Bismillah. File keempat. Kenapa hatimu selalu galau setiap memikirkan dia? Ada emosi, ada keinginan sesuatu yang terjadi tapi sebetulnya tidak ingin. Apa itu membingungkan ya? Mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan atau melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak diinginkan, atau intuisi bisa diartikan memimpi atau
bermimpi atau seorang pemimpi. Di sini ada keinginan perubahan untuk pergerakan ke depan, perubahan, keinginan yang sesungguhnya tidak diinginkan. Masa sih? Iya. Ada rencana. Ini kamu punya rencana gitu. Apa itu yang kamu inginkan? Ya, ini ada emosi di sini. Ada proses. Ya. Pentakel. Rencana dan proses. Ya, segala sesuatu harus direncanakan dulu, baru diproses, baru hasil, ya kan? Oke, ada keinginan menikah atau lamaran atau pesta atau berumah tangga. Ada harapan dan ada fase baru, kehidupan baru. Oke. Ya, jadi itu yang kamu inginkan, ya. Maunya tuh keinginan, maunya tuh mimpi, keinginan, bergerak untuk maju ke depan, melangkah ke depan, melakukan suatu perubahan. Maunya, udah ada rencana kan ya, untuk segera diproses ya, menikah ataupun berumah tangga ataupun melamar ataupun apa itu, harapan untuk melakukan suatu perubahan dan fase baru. Kamu yang ingin seperti ini, tetapi apa? Mungkin si dia menjawabnya berbeda. Nanti, sabar gitu ya. Oke, kita lihat klarifikasinya. Oke, sekarang akan kode shuffle ya untuk klarifikasinya. Ada mempertahankan. Hubungan ini dipertahankan. Ada harapan untuk maju ke depan. Ada Wheel of Fortune ya, sama ya, pergerakan untuk menuju ke arah depan. Ada yang menawarkan cinta ya. Di sini siapa ini, umurnya lebih muda daripada kalian. Ada proses. Semuanya perlu proses, ada rencana. Rencana untuk berumah tangga, ada keberanian ya. Dia berani kok maju menjadi itu kamu, dan akan melakukan suatu pembuktian dan akan ditegaskan nanti ya. Jadi kenapa mesti galau gitu loh, kenapa mesti galau? Dia siap menikahi kamu, dia siap membuktikan hubungan ini untuk ke pernikahan atau ke keluarga yang lebih bahagia, dan dia udah ditegaskan dalam pikiran dia, ini pikiran dia ya, udah menegaskan nanti suatu saat akan dibuktikan gitu. Cuma butuh kesabaran, tapi kamu di sini tidak sabar karena di sini kamu emosi, ingin segera melakukan suatu pergerakan ke depan atau suatu perubahan atau fase baru di sini. Tapi klarifikasinya juga di sini berbicara bahwa sih dia juga mempertahankan hubungan ini untuk maju ke depan, untuk melakukan suatu pergerakan ke depan. Dia itu menawarkan cinta ke kamu loh. Ini sepertinya kalian berdealing dengan orang yang umurnya di bawah kalian ya. Ada yang bujang ketemu janda atau janda. Ada janda yang ketemu orang anak muda, lebih muda gitu. Ini yang ada di file 4 ini ya. Banyak kan seperti itu. Dia menawarkan cinta ke kamu ya. Dia ingin juga merencanakan untuk pernikahan atau membangun suatu keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan dia berani melakukan itu nanti. Di sini akan dilakukan pembuktian. Jadi diminta kamu lebih bersabar aja, jangan galau, kembali sama lo tujuannya. Ya kan? Ini usianya lebih muda daripada kalian kayaknya, atau sebaliknya, ini bisa vice versa ya. Ya, jadi jangan galau lagi. Dia mengerti kok mau kamu, dan dia mempertahankan kok hubungan ini. Jadi kamu nggak usah emosi ya, lebih sabar ya, nggak usah galau.
Oke, saya akan shuffle untuk tebaran kartu untuk menguatkan atau pesan buat kamu yang memilih file keempat ya, penanda hijau itu ya. Dan ini akan di shuffle, Gondes acak-acak dulu. Nah, Gondes akan pilihkan sesuai dengan tebaran kartunya. Ada berapa? 1, 2, 3. Pemecah rekor file 4 mendapatkan 7 kartu. Lebih jelas. Keinginan kamu apa, kamu galau kenapa, kamu ingin diproses hubungan ini untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah, untuk menghadapi fase baru. Iya, dia juga kepikiran seperti itu nih. Dia menegaskan, dia mempertahankan, dia juga ingin, dia menawarkan cinta ke kamu juga ya. Jadi jangan khawatir. Ada sebagian yang memang berdealing dengan di usia di bawah kalian ya, tapi ada juga yang lajang ketemu janda, ada yang duda muda ketemu janda yang sudah matang nih, bukan mapan, yang sudah matang. Tapi ada juga yang gadis ketemu anak atau lajang yang lebih muda. Apapun itu tidak penting, yang penting adalah kedewasaan, bisa saling nyaman ya enggak. Oke. Nggak usah minder, nggak usah malu ya. Udah sini loh, nggak usah malu. Usia tuh nggak jadi batas. Percuma kan usianya tua tetapi seperti anak kecil ya. Ada yang umurnya 8 tahun dibanding dengan 18 tahun, tapi anak yang 8 tahun ini lebih dewasa daripada umur yang 18 tahun. Umur tidak mematok untuk dewasa ya. Ada kalanya malah yang lebih dianggap umurnya lebih banyak itu malah kayak anak kecil. Masalahnya dia nggak bisa berbuat dewasa, nggak ngerti porsinya dewasa itu kayak apa. Atau kamu akan melepaskan dia, selesaikan masalahmu, atau akan melepaskan dia. Iya Des, dia itu nggak pernah ngasih itu loh Des, nggak pernah ngasih kepastian loh Des. Ya saling terbuka lah kalian. Dalam hubungan itu menyampaikan apa yang kamu mau ya. Masalah mau diterima jadi berantem ya, itu berarti memang ada di antara kalian yang beda prinsip. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa, hubungan vertikal ya, perbanyak doa. Jangan menangis, apapun yang terjadi itu sudah menjadi takdir. Ini ada juga sebagian yang aku bilang sudah pernah menikah ya, single parent ya. Atau terima dia padanya ya. Kalau kamu mau menerima dia, terima aja, tetapi jangan menangis, jangan mengeluh. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan yang terbaik. Ada pinjaman kan, ini yang membuat kalian galau tuh di sini nih. Kadang-kadang hubungan usia beda ya, oke, nggak masalah, tapi kalian itu suka memberikan pinjaman. Dia itu cinta sama kamu atau kamu cinta sama dia, alih-alih itu kata cinta itu sebagai pondasi aja, tapi untuk meminjam uang gitu ya. Nah di sini yang membuat kalian beban. Kalau kalian yang memang sudah meminjamkan ke dia, bagaimana memintanya juga risih. Dia juga enggak pernah ngasih kepastian, omongan yang jelas. Tetapi sekarang terkuat, dia akan menikahi kamu ya. Oke. Sekarang akan aku shuffle untuk When the Ampunya Gondes Mendes, pesan alam semesta versi Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Kita ambil satu saja ya. Udah jangan galau. Kalau kamu ada pinjaman ke dia atau kamu minjemin dia ke, ya udah, kalau urusan uang ya uang, urusan hubungan ya hubungan ya kan. Ada selah-selahnya kamu bilang aja, kamu mau kemarin pinjam sekian, dia berjanji mau ngembaliin kan. Kalau berjanji ngembaliin berarti kamu berhak meminta. Tapi kalau kemarin nggak ada perjanjian mengembalikan, ya berarti kamu memberi ke dia, dia minta ke kamu. Tapi kan dia cowok Des. Nah bagaimana, kadang-kadang kita baper, udah terlanjur cinta, terlanjur sayang, duitnya keluar nggak dihitung kan, seperti itu kebanyakan kayak gitu ya. Makanya lepaskan dia atau selesaikan masalahmu dulu baru lepaskan dia. Orang seperti ini membuat galau terus, walaupun dia alih-alih mau nikahin kamu ya. Lidah kan tidak bertulang. Jangan percaya sama manusia ya, percaya sama kuasa Gusti Allah ya. Oke, terima kasih. Ini saya akan buka ya, pesan apa buat kamu. Pink, purple,
spiritual. Aura kalau pink tuh bagus. Ketulusan hati. Tuh diminta buat kamu ketulusan hati. Kalau nggak dibayar ya udah lepasin. Kamu melepaskan diri pertama, melepaskan diri dan mengikhlaskan uang itu, anggap saja itu bukan rezeki kamu. Nanti suatu saat Tuhan akan mengembalikan. Tapi aku mau menikah dengan dia, Des. Ya udah, tunggu aja. Dia kan juga mau menikahi kamu. Cuman momennya belum tepat. Dia kan harus mengumpulkan uang untuk membeli kamu. Nanti apa kamu mau cuma-cuma nggak dibeli gitu? Orang tua kamu yang nggak mau kan? Ya kan, kamu nggak dikasih mas kawin mau, kamu nggak dikasih makan tiap hari, kamu cari makan sendiri mau nggak? Karena ini yang dia pikirkan, dia ada di situ, makanya dia nggak pernah ngomong ayo kita menikah, nggak. Tapi nanti suatu saat ada keinginan untuk menikahi kamu. Ada capits ini ya, pesan Angelic Oracle Cards, pesan terakhir yang akan Kode sampaikan. Oke, kalian langsung artikan saja ya. Capits ya, Angelic Oracle Cards. Kami mengirimkan gelombang besar cinta ya ke dalam hatimu dan pikiran kamu, membangkitkan cinta kamu untuk hidup itu sendiri. Kamu jelas keputusan untuk menerima dan menikmati asmara yang telah dipicu kebangkitan kembali ini ya. Biarkan diri kamu secara spontan merayakan cinta dalam semua aspek yang mulia ya. Gini nih, kadang-kadang ya ada perbedaan yang mencolok. Cowok itu lebih banyak diam, tapi egonya lebih besar. 90% tuh cowok itu sangat egois, ego. Kalau perempuan atau feminim itu cuma 10%. Makanya dia banyak berbicara tentang perasaan ya. Nah, kalau kamu menjumpai seseorang seperti ini yang membuat kamu galau ya, tetapi pada ending-endingnya nanti kita lihat saja. Berikan kesempatan sama dia. Kalau dia menegaskan dalam pikiran dia sendiri, suatu saat akan membuktikan suatu pernikahan atau suatu pembentukan keluarga yang bahagia. Kamu tunggu aja, kamu bikin batas waktunya kapan, kamu yang merencanakan. Jangan sampai kamu tahu, jangan sampai kamu kasih tahu dia. Karena apa? Kalau kamu kasih tahu dia tidak akan pernah, kamu tidak akan pernah tahu keseriusan dia atau jalan pikiran dia. Udah biarkan aja apa maunya dia, kamu ikutin aja. Tetapi kamu punya batas waktu. Suatu saat kamu mempunyai rencana, jangan pernah bilang rencana itu ke dia. Ya kamu kalau mau meninggalkan dia nanti langsung tinggalin gitu aja ya. Yang penting ya kamu sekarang tetap baik-baik aja, ya kan? Tetap bicara dengan baik-baik. Karena apa? Kalian pasti tahu ini udah ada komitmen di sini. Kamu pakai batas waktu kapan gitu ya. Udah kamu misalkan 3 bulan lagi, ya udah kamu tunggu 3 bulan lagi. Tapi kalau kamu memang ya dia udah ada tanda-tanda tidak menepati janji, kenapa tidak kamu meninggalkan dia, ya kan? Oke, seperti itu yang dipesankan di sini. Kamu harus menerima terlebih dahulu, kemudian seperti gelembung ya, pecah di kena matahari. Buat apa bertahan sama seseorang yang seperti itu? Kamu kasih waktu, kapan dia akan bertahan sama kamu, kapan dia akan menepati janji kamu. Kalau nggak ditepatin berarti ya udah, 3 bulan nanti kita menikah, tapi ternyata nggak nikah, ya udah tinggalin aja. Tapi jangan pernah kamu kasih tahu rencana ini kepada dia gitu. Itulah istimewa perempuan itu seperti itu, berbicara dengan perasaan ya. Jangan sampai ketahuan. Orang yang membuat kamu simpati awal-awalnya kemudian mengecewakan kamu, untuk apa kita bertahan gitu. Seperti itu. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4. Semoga ini bisa bermanfaat buat file 4 ya. Kasih waktu, tapi jangan kamu memberitahu rencana kamu setelah waktu dia bikin rencana itu habis. Ya, kita juga punya pendirian. Nah, seperti itu ya. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Tetap berjuang untuk mencapai suatu tujuan ya, untuk mewujudkan suatu mimpi kamu. Oke. Ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran ada milik Allah Subhanahu wa taala. God bless you. Bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.